Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahmania Aziza dengan NIM PMM 2300077. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ngajar yang membahas tentang hukum Newton dan jenis-jenis gaya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membuat video melalui online karena terbatasnya akses atau tempat seperti kelas dan murid. Jadi mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan salah perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada murid-murid kelas 10 IPA 4. Bagaimana kabarnya semuanya? Murid-murid semuanya, murid-murid yang ganteng, murid-murid yang cantik. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan kenikmatan yang berupa kesehatan, keamanan, dan serta kenyamanan. Baik, pertemuan kita kali ini di pagi hari ini yaitu pertemuan pertama kita di pembelajaran fisika. Nah, di pertemuan pertama kita kali ini akan membahas mengenai hukum Newton dan jenis-jenis gaya. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh ketua kelasnya. Untuk hafizin, silakan memimpin doa. Baik, terima kasih kepada hafizin selaku ketua kelas telah memimpin doa untuk kita pembelajaran kita pagi hari ini. Selanjutnya Ibu akan mengabsensikan kehadiran murid-murid semuanya ya. Yang Ibu panggil namanya silakan mengangkat tangan dan bilang hadir. Baik, yang pertama Daniel Asyari. Oke, masuk. Yang kedua Vina Nawarang Uyun Fitria. Hadir. Selanjutnya absensi ketiga Yulia Dekantari. Hadir. Selanjutnya Imam Zulfi. Hadir. Selanjutnya Yuliani Asrianti. Hadir. Selanjutnya Winda Hafifah. Hadir. Anisya Raudatul Jannah. Hadir juga. Rifka Irhamna. Hadir juga. Baik, karena semuanya sudah hadir semua dan Ibu juga sudah menyelesaikan absensinya. Baik, karena kita sudah menyelesaikan absensinya, terlebih dahulu Ibu akan bertanya nih kepada anak-anak sekalian, apakah kalian pernah atau mungkin mendengar percakapan kakak-kakaknya, percakapan kakak kelasnya, temannya mengenai hukum Newton. Karena pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai hukum Newton dan jenis-jenis gaya. Jika memang sudah ada yang mendengarkan, bisa memberitahu atau menjelaskan atau menyebutkan apa itu hukum Newton. Oke, karena mungkin belum ada yang pernah mempelajari atau mendengar atau melihat hukum Newton itu apa, Ibu akan menjelaskan. Namun terlebih dahulu Ibu akan menyebutkan atau memberitahu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu hukum Newton. Tujuan dari hukum Newton itu yaitu menganalisis interaksi pada gaya serta hubungannya antara massa dan gerak lurus benda. Yang kedua, menerapkan hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melakukan percobaan dan mempresentasikan hasil terkait gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya itu apa sih manfaat dari pembelajaran ini? Mungkin kalian bertanya-tanya di benak kalian,
Ibu guru, apa sih manfaat kita mempelajari hukum Newton ini? Ibu guru, apa sih manfaat kita mempelajari hal-hal ini? Baik, Ibu akan jelaskan. Salah satu tujuan siswa mempelajari hukum Newton adalah untuk mengembangkan pemahaman konsep fisika sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat meningkatkan minat siswa terhadap materi hukum Newton. Nah, jadi hukum Newton dan jenis-jenis gaya yaitu gerak yang menjadi hukum dasar dinamika dengan merumuskan gaya terhadap pengaruh gerak pada benda tertentu. Pada hukum Newton itu dibagi menjadi 3. Yang pertama hukum Newton 1, yang kedua hukum Newton 2, dan yang ketiga hukum Newton 3. Dari masing-masing bagian ini memiliki bunyi dari hukum Newtonnya dan memiliki rumus masing-masing. Nanti kita akan mempelajari apa bunyi hukum Newton tersebut dan apa saja rumus-rumus dari hukum Newton tersebut. Nah, Ibu akan menjelaskan apa sih bunyi dari hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga, dan serta apa saja rumus-rumus yang akan kita gunakan pada hukum Newton ini. Pada hukum Newton pertama, saat resultan gaya yang bekerja pada benda yang komposisinya sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap terus diam. Kemudian benda yang awalnya bergerak lurus beraturan maka akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Dan hukum Newton kedua yaitu percepatan yang terjadi karena perubahan dari kecepatan pada suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan akan berbanding terbalik dengan massa benda. Selanjutnya, bunyi hukum Newton ketiga. Selagi Ibu menjelaskan, tolong diperhatikan dan dicatat apa saja pembahasan kita pada pertemuan pertama kali ini. Mungkin yang sudah memiliki LKS bisa dibuka dan dicermati, dibaca. Baik, Ibu lanjutkan. Bunyi hukum Newton ketiga yaitu tiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jadi, apabila suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya akan memberikan gaya kembali yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, namun arahnya akan berlawanan. Nah, itu saja tadi bunyi hukum-hukum dari setiap hukum Newton itu, dari hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai bunyi-bunyi hukum dari setiap hukum Newton itu, dari pertama hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus-rumus apa saja yang termasuk dalam setiap hukum Newton itu. Untuk hukum Newton pertama, rumusnya yaitu sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya yang dimana satuannya itu kilogram meter per sekon kuadrat. Sedangkan untuk yang hukum Newton kedua, rumusnya yaitu F sama dengan M kali A yang dimana F adalah gaya dan M adalah massa benda serta A adalah percepatan. Dari setiap rumus itu mempunyai satuan F. Satuan dari gaya atau F yaitu Newton dan massa yaitu kilogram serta percepatan yaitu meter per sekon kuadrat. Serta pada hukum Newton ketiga itu memiliki 3 ketentuan rumus. Yang pertama, rumus gaya gesek, yang dimana rumus gaya gesek itu ialah Fg sama dengan U kali N, yang dimana Fg adalah gaya gesek atau satuannya itu Newton, dan U adalah koefisien gesekan, dan N adalah gaya normal yang satuannya itu Newton. Yang kedua, rumus gaya berat. Rumus gaya berat itu apa? Yaitu W sama dengan M kali G, di mana W adalah gaya berat yang satuannya itu Newton, dan M adalah massa benda yang satuannya
tadi sama, yaitu kilogram, dan G. Apa itu G? Itu gravitasi bumi, yang dimana satuannya itu ialah meter per sekon kuadrat. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu dalam hukum Newton ketiga, rumusnya yaitu rumus berat sejenis, dimana rumus berat sejenis itu ialah S sama dengan P kali G, yaitu dimana S adalah berat jenis yang satuannya Newton per meter kuadrat kubik, dan P ialah massa jenis yang dimana satuannya itu kilogram per meter kubik, dan G adalah berat benda, yaitu satuannya Newton. Nah, itu tadi yang termasuk rumus-rumus setiap hukum Newton. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih contoh-contoh hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, nah tadi kita sudah membahas mengenai bunyi hukum Newton, rumus-rumus hukum Newton, dan penjelasan mengenai hukum Newton. Selanjutnya, Ibu ingin, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, Ibu ingin membagikan kelompok terlebih dahulu untuk lebih jelasnya lagi kita membahas mengenai hukum Newton. Nah, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Dari setiap kelompok itu terdiri bisa bebas dan kelompoknya pilih sendiri. Oke, namun Ibu akan tunjuk langsung siapa jadi ketua kelompoknya. Untuk kelompok pertama, ketua kelompoknya itu Daniel Asy'ari. Untuk kelompok kedua, ketua kelompoknya itu Imam Zulfi, dan yang ketiga ketua kelompoknya yaitu Hafizin. Nah, jadi Ibu sudah menunjuk langsung siapa aja ketua kelasnya yang bertanggung jawab atas kelompok tersebut. Nah, setelah Ibu membagikan kelompok, silakan duduk di masing-masing kelompoknya sama teman kelompoknya. Nah, apa sih Ibu tujuan kita dibikin kelompok? Tujuan Ibu membuat kelompok itu, Ibu ingin kita atau kalian diskusi terkait pembahasan kita, yaitu hukum Newton. Nah, apa aja yang dibahas? Silakan cari apa saja contoh hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari, dan apa kegunaan dalam hukum Newton sehari-hari, serta analisis apa itu hukum Newton, dan cari contoh reaksi dalam hukum Newton. Nah, setelah kalian mendapatkannya, setelah kalian selesai diskusi, maka kita akan membahasnya dengan cara mempresentasikan dari setiap kelompok dan berdiskusi dari masing-masing kelompok. Nanti Ibu akan menilai dari masing-masing kelompok terkait isi yang didapatkan atau yang dianalisiskan. Terus yang kedua, kerja sama dalam kelompok, dan yang ketiga, cara penjawaban atau cara menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Nah, Ibu kasih waktu sekitar 30 menit atau kurang 25 menit, mungkin bisa. Oh iya, kenapa dengan Daniel waktunya kurang ya? Jika memang waktunya tidak cukup untuk pertemuan pertama kali ini untuk mempresentasikan langsung hasil diskusi kelompoknya, kita akan presentasikan di pertemuan selanjutnya. Jadi sisa waktu pembelajaran kita pada pertemuan pagi hari ini, silakan setiap masing-masing kelompok itu melakukan diskusi. Nanti jika memang sudah cepat selesai, kita akan langsung mempresentasikan hasil diskusi dari setiap masing-masing kelompok. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu pertemuan pertama yang membahas mengenai hukum Newton. Jadi, kesimpulan kita pada pertemuan pertama ini yaitu
membahas mengenai hukum Newton. Apa sih hukum Newton itu? Hukum Newton apa tadi? Ibu akan bertanya langsung, apa kesimpulan yang kita bahas tadi? Siapa yang bisa jawab? Oke, Imam. Apa kesimpulan pembahasan kita pada pertemuan kali ini? Apa itu hukum Newton? Hukum gerak. Oke, bisa. Ya. Oke. Hukum Newton itu hukum gerak yang menjadi hukum dasar dinamika dengan merumuskan gaya terhadap pengaruh gerak pada benda tertentu. Benar. Dan kita juga sudah membahas mengenai bunyi-bunyi dari hukum Newton, dari hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Serta kita juga sudah membahas mengenai rumus-rumus apa saja yang termasuk dalam setiap hukum Newton dari hukum Newton pertama dan hukum Newton ketiga. Baik. Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang murid-murid berikan untuk pertemuan pada hari ini, serta Ibu mengucapkan terima kasih telah berpartisipasi dalam kelas untuk kita mempelajari hukum Newton pada pertemuan pertama kali ini. Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.